Ya, selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang apa itu masalah dari sistem informasi manajemen yang kita ambil dari TV, momentum, teknik. Dan pertama kali kami perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Tobias. Nama gue Rosipa. Nama saya Ilham Kirani. Nama saya Bilal dari Manuel. Dan kami semua dari kelompok 1K08 dari kelompok 6. Ya, pokoknya ya teman-teman dan Bapak dosen langsung mempresentasikan apa itu sistem informasi manajemen. Ya, yang pertama. Informasi manajemen itu adalah sistem informasi yang menyediakan informasi data lama, sekarang, data yang akan datang, yang berhubungan dengan proses dalam perusahaan baik besar atau tulisan. Terus dibagi dari sumber daya informasinya, ada sumber daya fisik dan sumber daya konseptual. Lalu di sini juga ada kompleksitas, bisnis, kemampuan dan kemampuan komputer. Terus ada penggunaan tim itu adalah perencanaan strategi, pengendalian manajemen, pengendalian operasional. Lalu ada manajer dan sistem. Dibagi dua, sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka ada input, proses, dan output. Kalau sistem tertutup ada tujuan. Lalu pengendalian, mekanisme pengendalian, input, proses, output, dan balik lagi ke mekanisme pengendalian. Komponen dari pembangunan sistem ada hardware, software, prosedur, dan firmware. Selanjutnya Nursipa yang akan menjelaskan tentang pengelolaan. Oke, kedua pengelolaan itu untuk menjaga tingkat persediaan pada tingkat yang optimal sehingga diperoleh penghematan untuk persediaan barang dan untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat dan untuk mempertahankan dan juga mungkin meningkatkan penjualan dan produk perusahaan serta menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena dapat mengakibatkan biaya sekitar. Dengan tujuan penelitian adalah memodelkan atau merancang sistem inventory menggunakan pendekatan berorientasi objek. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Vera. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang kami buat di dalam makalah ini. Perusahaannya adalah PT Momentum Teknik. Perusahaan ini adalah penjual dari PT Electrolux Indonesia. PT Electrolux Indonesia adalah perusahaan internasional yang memproduksi alat-alat dalam rumah tangga seperti cuci baju, masak makanan, dan membersihkan rumah itu sendiri. Di dalam PT itu memiliki struktur organisasi. Dari struktur yang paling atas adalah tingkat manajer. Di bawah tingkat manajer itu terdapat supervisor dan di bawah supervisor terbagi dua, yaitu customer care, office, dan administrasi umum. Di bawahnya keduanya itu terdapat para teknisi. Selanjutnya akan dijelaskan Tobias tentang hardware dan hardware dan software. Ya, di sini saya akan menjelaskan software atau perangkat lunak. Dan perangkat lunak ini pada deployment diagramnya itu dibagi beberapa inventory. Yang pertama itu SQL, dan yang kedua server, dan yang ketiga lokal network dulu. Baru yang keempat terbagi beberapa klien dari klien 1 hingga klien 5. Dan di sini ada penjelasan juga teman-teman dan Bapak dosen perancangan jaringan. Perancangan jaringan sistem inventory ini berbasis klien server. Karena aplikasi DBMS atau database management system ini berbasis SQL, struktur query language teman-teman. Paling cocok menggunakan arsitektur ini. Karena apa? Karena arsitektur ini paling aman dalam satu perusahaan. Dan juga nah, di sini rancangan perangkat lunak itu pertama dari server ya, dari server, lalu langsung kita ke switch. Dari switch itu kita terbagi lagi menjadi beberapa kelompok. Ada printer deskjet, ada manager, ada finance, ada printer metric, ada CCO, ada printer jaringan, sampai administrasi juga teman-teman. Dan inilah kenapa perancangan database kami paling aman. Karena menurut McLaurin tahun 2001 sebagai data dan dijadikan sebagai suatu koleksi data komputer. Dan maka dari itulah kami menggunakan rancangan ini karena paling aman dalam suatu perusahaan. Oke, lanjut lagi. Oke, langsung ditutup saja ya. Kesimpulannya adalah jadi sistem informasi manajemen ini tidak akan adanya kecurangan-kecurangan karena adanya struktur yang bagus teman-teman. Dan di sini kesimpulan yang paling kami
ambil adalah, nah ini dia. Informasi mengenai jumlah persediaan barang pada suatu perusahaan contohnya membentuk teknis ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kekosongan barang dan adanya laporan barang dapat diketahui macam-macamnya, jenis-jenisnya dan pemodelan sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi sehingga tiap divisi terkait mendapatkan informasi persediaan barang itu tadi. Dan begitulah kenapa perusahaan ini sangat aman karena kita lihat juga sistem informasi manajemennya juga sangat aman dan prosedurnya juga sangat aman teman-teman. Dan di situlah kita membahas permasalahan itu. Dan kalau ada kekurangan maafkan kami dan jika ada kelebihan maafkan kami. Sampai di sini saja hasil presentasi kami. Terima kasih untuk memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.